Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Dr. Dewi Chandranisi, SHMKN. Saya adalah dosen ilmu hukum di Universitas Islam Syekh Yusuf, di mana saya sedang mengikuti Serdos di tahun 2026 dan saya sedang mengampu mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Mari kita melihat video pembelajaran saya. Selamat pagi semua mahasiswa S2. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk mata kuliah kita pagi hari ini adalah Hukum Perdagangan Internasional. Ya, silakan dilanjut. Baik, dapat kalian baca apa itu Hukum Perdagangan Internasional. Bahasa hukum kontrak bisnis internasional merupakan instrumen normatif yang digunakan untuk merumuskan dan mengatur serta menginterpretasikan hak serta kewajiban para pihak dalam hukuman hukum. Lanjut, Mas. Ibu akan memberi sedikit kisi-kisi saja, lainnya kalian cukup mendengar apa yang Ibu sampaikan. Ya, ini dapat kalian baca di rumah nanti, bahwa pengertian bahasa hukum kontrak bisnis internasional itu dapat kita definisikan dengan konseptual, fungsi bahasa dalam transaksi lintas negara, karakternya hukum internasional, bahasa hukum internasional, di mana fungsi dalam transaksi lintas negara itu memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Ya, jadi hukum perdagangan internasional itu yang harus kalian pahami adalah di mana dua negara menggunakan perdagangan sebagai instrumen ataupun kenaikan devisa dalam suatu negara. Ada negara A dan negara B. Nah, di dalam untuk melaksanakan transaksi perdagangan internasional itu, dia harus mempunyai MOU ataupun perjanjian antar negara di dalam suatu perdagangan, di mana itu akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, mengurangi risiko sengketa akibat perbedaan penafsiran, juga menjadi dasar interpretasi dan penegakan kontrak di berbagai yurisdiksi. Selain itu, mereka juga memerlukan MOU untuk memfasilitasi pelaksanaan kontrak secara efektif dan efisien dalam perdagangan internasional. Juga menunjang kepercayaan atau trust dan kelancaran hubungan bisnis jangka panjang. Jadi, suatu negara tidak bisa berkembang tanpa negara lain. Paham ya? Juga begitu, tidak ada negara itu tidak membutuhkan negara lain dalam suatu perdagangan, karena negara Indonesia bukan negara yang maju, tetapi negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Jadi kita harus melihat satu negara yang berbeda untuk menjadi suatu kemajuan dalam suatu negara Indonesia dalam konteks bisnis ataupun perdagangan. Sering kita melihat, boleh lanjut, Mas? Di mana karakteristik ini juga ada 5 ya, tentang kejelasan, kepastian hukum, konsisten istilah, dan penggunaan terminologi hukum yang presisi, juga menghindari ambigus, yaitu sesuatu yang tidak jelas. Ini istilahnya dalam perdagangan kontrak bisnis internasional ya, di mana suatu negara akan mengadakan suatu perdagangan atau pertukaran perdagangan, dia harus kuat dulu dengan MOU ataupun perjanjian bisnis ya. Tanpa perjanjian bisnis yang kuat, suatu negara tidak akan mau memberikan sahamnya ke negara lain kalau dia tidak mendapatkan suatu kepercayaan, suatu keyakinan ataupun suatu keuntungan. Pasti ya, semua juga tidak mau. Jangankan dalam internasional, di dalam domestik pun, ketika kita mau bekerja sama dengan suatu perusahaan lain pun, kita akan memikirkan tentang MOU ataupun perjanjian kerjasama. Ini dapat kalian lihat bahwa di dalam karakteristik bahasa hukum kontrak perjanjian perdagangan internasional itu mempunyai 5, yaitu prinsipnya pertama kejelasan, di mana bahasa kontrak harus menggunakan kata dan kalimat yang lugas, sederhana, dan mudah dipahami oleh semua pihak maupun semua negara. Ketika kita berkontrak dengan negara Cina, kita harus menggunakan bahasa Cina yang mereka pahami.
Pasti ya. Tidak mungkin kita berkontrak dengan negara Cina tetapi kita menggunakan bahasa Inggris. Itu udah pasti. Kedua, kepastian hukum. Ya. Bahasa kontrak harus menciptakan kepastian hukum sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan dan ditegakkan. Karena tanpa kejelasan hukum, ketika terjadi sesuatu di dalam perjalanan kontrak itu, inilah yang bisa kita bawa atau kita pakai untuk menyelamatkan negara. Oke. Ketiga adalah konsisten istilah, di mana istilah yang digunakan harus konsisten dan di seluruh kontrak agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Jangan sampai membangun opini-opini yang di mana kontrak itu tidak jelas sehingga itu cukup membuat si pengontrak, si pembuat yang jelas. Sementara si penerima kontrak masih ambigu, masih bingung ini. Jadi di dalam MOU, di dalam suatu kontrak bisnis internasional yang harus dipegang adalah MOU atau perjanjian bisnis, bukan perjanjian atau kedatangan barang dagang, bukan. Tapi dalam suatu kontrak perjanjian, ya itu yang harus dipentingkan. Sama ketika kalian mau masuk pekerja, ya mendaftar suatu perusahaan, pertama kan harus kontrak dulu, betul? Di dalam kontrak itulah kalian harus membaca setiap item, setiap pasal yang dimana kalian dirugikan atau diuntung. Ya, di situ kalian akan mendapatkan. Ketika kamu sudah membaca suatu kontrak dan kamu meyakinkan bahwa kontrak itu tidak berat sebelah, pasti kita ACC, pasti kita menerima. Apalagi ini berhubungan dengan internasional, antar negara. Oke. Yang ketiga, yang keempat adalah menggunakan terminologi hukum yang tepat sesuai dengan makna yuridisnya dalam konteks sistem hukum yang relevan. Hukumnya juga akan menjadi kedua negara, ya, di mana Indonesia mempunyai hukum sendiri. Ketika kita bekerja sama dengan Eropa juga mempunyai hukum tersendiri. Ya, disitulah duduk bareng berbicara untung dan rugi untuk masing-masing negara mereka. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ketika kalian juga sama, kalian mau bekerja sama dengan seseorang, kalian harus pikirkan dulu sistem kontraknya dulu. Ya, setiap item, setiap pasal, setiap bahasa itu harus punya pertanggungjawaban di mata hukum, mempunyai bahasa hukum yang tepat yang bisa dipakai ketika terjadi prestasi atau terjadi sesuatu, kalian tidak dirugikan dengan kontrak tersebut. Jadi sebelum kalian berjalan bekerja, pastikan dulu kontrak itu sudah kalian baca dengan benar. Dan kalian pahami setiap pasal, setiap makna yang tertulis di dalam kontrak tersebut. Nah itu tadi, menghindari bahasa ambigu ya, bahasa yang membuat kita ragu-ragu. Ini arahnya kemana? Ya kan? Karena terkadang di antar negara itu ada bahasa yang kita pahami, tapi negara itu tidak paham. Contohnya Jepang. Kalau kita pernah ke Jepang, orang Jepang itu tidak mengerti bahasa Inggris. Kecuali kita datang ke hotel. Itu pun sedikit yang mengerti bahasa internasional. Kenapa? Orang Jepang itu memakai bahasa ibu. Dia bangga dengan bahasanya sendiri. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia bangga kalau bisa bahasa Inggris. Orang Jepang tidak bangga. Dia bangga dengan bahasa ibu. Jadi sedikit sekali kita kalau ke Jepang bertemu dengan orang yang bisa bahasa Inggris, kecuali dia adalah wisatawan ataupun dia pekerja dari luar Jepang. Tapi orang Jepang tidak mau bahasa Inggris. Itu bedanya. Kalau mau belajar lebih bagus belajarnya ke Jepang. Karena Jepang itu kalau ibu bilang itu jauh lebih bagus. Dia juga mempunyai prinsip yang orang tidak perlu pintar dulu. Tapi dia memahami bahwa adab perilaku itu nomor satu. Ya kan? Beda dengan orang Indonesia. Mau masuk SD dia harus pintar membaca. Enggak kalau di Jepang. Di Jepang tidak diajari membaca dulu. Nanti setelah dia kelas 4 SD, dia diwajibkan untuk membaca. Tapi apa yang dipelajari? Dari nol kecil, nol besar sampai SD, mereka selalu diajak guru pergi ke museum. Harus cinta tanah? Iya. Mereka ke museum dulu. Mereka harus belajar mencuci mobil dulu. Kenapa? Di situ ada semangat gotong royong dan kerja sama, satu tim. Ya, itu dulu diajari. Dan tertib.
Gitu. Coba kalau kita lihat anak-anak Jepang, dia mau pergi sekolah, tidak ada yang saling rebut-rebutan jalan. Mereka pasti one line, satu garis. Karena saking tertibnya dari kecil. Dari kecil mereka disuruh tertib. Ada perilaku di nomor satu kan. Kenapa? Karena ada perilaku itu tidak didapatkan di sekolah. Tetapi dilakukan setiap hari, diajarin setiap hari sehingga kamu menjadi orang yang beradab. Tapi kalau belajar itu gampang. Contoh, ibu memberi kamu buku 10 halaman. Ibu kasih kamu waktu 1 minggu menghafal. Hafal nggak? Pasti hafal. Setiap hari kamu baca 10 halaman yang ibu kasih. Ya, kamu pasti hafal, ibu kasih waktu 1 minggu. Tetapi setelah itu, apakah kamu akan hafal? Berjalannya waktu, kamu akan melupakan. Karena itu bukan sesuatu yang ya, bukan sesuatu yang terus-menerus kalian lakukan. Ya, di Jepang tidak begitu. Di negara lain, khususnya Jepang, anak diajarkan budi pekerti dulu. Ada perilaku. Bagaimana dia harus menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Bagaimana dia cara memberi sesuatu ke orang. Jadi ke orang Jepang, ketika kita ke Jepang, ketika kita ngambil sesuatu barang pakai tangan satu, bagi mereka itu sesuatu yang kasar. Sesuatu yang tidak beradab. Mereka selalu memberikan sesuatu dengan 2 tangan. Dan orang Jepang melihat siapapun dia pasti menunduk. Beda dengan orang Indonesia. Dia ditundukin malah merasa harga dirinya jatuh. Ya. Jadi kalau orang Jepang itu ada perilakunya itu dinomor satukan. Baru mereka belajar. Karena belajar itu gampang. Dipelajari gampang. Yang sulit adalah, kan kalau kita lihat adalah ada knowledge. Pengetahuan, ya kan? Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, ketika kamu mau bersaing di dunia luar, ya, apakah hanya knowledge yang dilihat? Enggak. Apakah skill, keterampilan, kemampuan? Banyak. Kenapa orang selalu jatuh di ya, betul? Setiap bekerja pasti jatuh di Kenapa? Di situ terlihat attitude dan ada perilaku. Ada lagi pertanyaan, wah Anda bagus, dipuji-puji. Habis itu akan dipertanyakan, kamu mau gaji berapa di kita? Wah orang Indonesia dengan bangga pasti menyebutkan di situ Anda akan dicoret. Di situ kamu tidak akan diterima. Ya. Jadi hati-hati, karena itu adalah pertanyaan jebakan. Jadi perilaku dulu. Apa yang bisa kamu berikan? Bukan yang kamu terima. Apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan ini? Ketika ditanyakan, kamu harus menjawab. Ya kan? Apa standar di sini dan bagaimana Bapak akan menilai pekerjaan saya? Jadi jangan sebutin angka. Kamu sombong. Kamu merasa kamu paling kamu merasa kamu berhak mendapat angka tinggi. Padahal yang menilai pekerjaan kita adalah orang lain. Oke? Lanjut Mas. Di sini tadi adalah bagian dari tadi kebebasan berkontrak ya. Para pihak bebas menentukan isi, bentuk dan syarat kontrak. Ya, masing-masing negara mempunyai kebebasan untuk mengisi dan mempunyai aturan masing-masing bagi negara sesuai dengan aturan negaranya tersebut. Para pihak juga wajib bertindak dengan jujur, terbuka dan fair dalam setiap tahap negosiasi. Oke. Setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Oke. Kontrak juga harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Kenapa? Karena perjanjian ini, penyusunan kontrak ini, beda negara pasti beda. Ya, paham ya? Juga beda apa yang tujuan kontrak. Apakah kontrak ini hanya khusus dengan food, makanan? Ya kan? Itu berarti kontraknya berbeda. Ataupun kita ekspor impor tentang tas, bag misalnya ya, leather, kulit. Nah, itu pasti berbeda lagi. Kontrak juga harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak secara proporsional sehingga terciptanya keadilan berkontrak. Kontrak harus dirumuskan dengan jelas dan tegas agar dapat memberikan kepastian hukum. Ya, jelas dan tegas itu yang dimaksud saya tadi. Kalau kita berkontrak tentang makanan, oh kita boleh mengambil makanan dari luar. Misalnya apa ya kalau di Indonesia itu matcha mungkin ya. Matcha itu kan dari negara lain. Ya kan? Nah,
Matcha, oh tentang matcha, kita harus ngomong, oh ini food tentang teh ataupun kopi tehnya buatan impor. Baca, itu kan juga ada baca ya kalau nggak salah tuh. Nah, itu juga harus kita jelaskan dan dirumuskan dengan jelas dan benar, karena masing-masing produk akan mempunyai hak intelektual. Nah, kita juga harus menghargai hukum itu sendiri. Lanjut, Mas. Oke. Ini adalah bunyi di dalam suatu kontrak ya. Bagian pembuka kontrak dan bagian mendefinisikan pernyataan dan jaminan, janji dan kewajiban yang harus disepakati, kondisi tertentu ya. Seperti contohnya kemarin, kita masih mengimpor minyak. Betul? Tidak semuanya minyak itu ada di dalam negeri. Tetapi tahukah kalian, pernahkah kalian mendengar tentang konflik antara Amerika dengan apa kemarin itu? Iran ya, yang Selat Hormuz, yang sehingga kapal Indonesia tidak bisa melewati selat, sehingga minyak kita tidak datang tepat waktu, ya kan? Nah, itu sebenarnya tidak ada hubungannya Indonesia untuk berperang, tetapi karena negara itu dilewati oleh kapal kita membeli minyak nih di timur, ya kan? Di negara bagian timur. Tapi kapal ini melewati Selat Hormuz yang menjadi tempat konflik antar negara. Ya, sehingga semua kapal dari berbagai negara yang melewati selat ini semua terhenti. Makanya sempat gonjang-ganjing negara kita. Ya, maka dari itu akhirnya kenapa mata uang kita naik? Ya, karena tadi adanya perang antar negara sehingga membuat devisa atau inflasi atau mata uang rupiah menjadi turun ataupun melemah ya. Dulu misalnya nih 1 euro ataupun 1 dolar Amerika bisa dikatakan 16.000 ataupun logam mulia emas. Dulu emas cukup 500.000 1 gram. Sekarang 1 gram cukup sampai 2 juta. Ya, dolar Amerika juga begitu. Sekarang 1 dolar sudah 17.000. Nah, sementara 17.000 dong ya. 18.000 ya. Oke, 18.000. Berapa naik? Berapa kali lipat? Artinya rupiah itu sangat rendah. Kenapa bisa begitu? Itu ada perang antar negara. Dampaknya ke negara berkembang. Kita masih negara berkembang. Nah, apesnya lagi kita masih membeli barang dari luar. Sehingga hutangnya hutang mata uang asing. Kita berhutang pakai mata uang asing. Kalau kita ke Timur Tengah, berarti kita mengutang pakai uang mata uang Timur Tengah. Kalau kita berhutang ke Amerika, berarti kita menggunakan mata uang dolar Amerika. Nah, ketika dulu kita membeli barang iPhone contohnya, pakai mata uang Amerika, dulu dengan harga 16.000 misalnya, karena gonjang-ganjing negara ya, dunia global, sehingga mata uang itu tidak lagi menjadi 16.000, menjadi 18.000. Artinya hutang kita makin berlipat ganda. Paham kan? Makin berlipat ganda. Kenapa? Hutang kita itu berlipat ganda di luar sana. Karena kita berhutang menggunakan mata uang asing. Itulah negara. Kenapa negara harus berdagang internasional? Kenapa sih Bu? Cukup aja sih Bu kita berdagang dalam negeri saja. Nggak perlu mengambil barang dari luar. Saya bilang, kenapa harus ada perdagangan internasional? Ya kan? Sedikit banyak perdagangan internasional itu akan menaikkan devisa negara. Ya, perlunya kita berdagang atau kita ngambil ekspor impor dari negara-negara itu supaya negara kita juga bisa menjadi negara berkembang. Kita menuju kita kepengen negara kita menjadi negara berkembang. Bukan hanya sekedar negara maju, belum bisa dikatakan negara berkembang. Jadi
Contoh sekarang, kita bangsa Indonesia, bangga nggak pakai produk luar negeri? Jujur, bangga kan? Bangga. Jadi kayaknya kita paling keren nih, bisa beli di Miniso. Miniso tuh produk mana? Cina. Tapi kenapa kalian suka ke Miniso? Coba ibu tanya, siapa yang nggak pernah ke Miniso? Tapi kenalkan Miniso, tahu kan? Nah, lucu-lucu, murah-murah, benar. Itu produk dari Cina. Dan kita bangga pakai produk Cina. Ya kan? Apalagi misalnya iPhone. Emang iPhone buatan Indonesia? Bukan. Kita bangga. Pakai sepatu misalnya, merek Levi's. Emang Indonesia yang bikin? Tapi kenapa kita Kita bangga menggunakan itu. Nah, karena kita kepengen iya, kita kepengen maju, negara memfasilitasi. Oke, lanjut Mas. Lanjut Mas, ini tentang isi kontrak. Lanjut, ini juga isi kontrak. Oke, ini sama sepertinya. Oke, terus lanjut Mas. Oke, di sini perdagangan gaya penulisan kontrak. Oke, pengaruh tradisi hukum terhadap redaksi kontrak. Itu tadi yang Ibu sebutkan. Baca satu persatu, pahami isi dalam kontrak. Ya, bukan nanti setelah kamu kerja baru kamu ribut. Kita kerja baru kita komplain. Awalnya tetap dari perjanjian kontrak dulu. Ya, perjanjian kontrak dulu nih. Karena perjanjian ini nih, ketika kamu nanti ada salah pengiriman ataupun ada perbuatan ataupun perlakuan yang melenceng dari isi kontrak, baru kita akan mengadakan tuntutan ke negara tersebut, negara yang kita kerja sama, ya. Berarti berakar pada kodifikasi, ya. Kita juga dampak terhadap kontrak, ya, berfokus pada makna, menggunakan apa yang secara spesifik tertulis, terikat pada teks kontrak dan preseden. Ingat ya, terikat pada teks ya, saya bilang di dalam kontrak itu satu persatu kamu harus pahami bahasa hukum, dan ketika di pengadilan dia tidak perlu argumen. Tapi pengadilan itu buktinya adalah pembuktian tertulis. Ingat enggak? Alat buktinya sudah pasti kok, ada janjian kontrak. Kamu mau ngomong seperti apa juga nggak bakal ditanggapi di dalam suatu pengadilan. Ya, ini adalah resiko ketika kita salah membuat kontrak di dalam suatu perdagangan internasional, apa nanti akibatnya terhadap negara kita. Ya. Juga kita akan bertanya, Bu, atau gini deh, kalian kan anak-anak, kita zaman sekarang, anak zaman dulu, selagi Indonesia belum berkembang, kita cukup dengan makanan yang di dalam, banyak kan kita temukan orang-orang rumah-rumah zaman dulu tuh, rumahnya pasti besar-besar, halamannya pasti masih ada sayur-sayuran, betul? Kita nggak perlu jauh-jauh belanja sayur, tapi apakah sekarang kita melihat ada rumah yang punya tanaman sayuran? Nggak ada, ya kan? Sayuran pasti harus ke pasar dulu. Dulu nggak perlu kita ke pasar. Orang tua kita dulu cukup memetik di halaman rumah. Tapi semua kan sudah dibangun dari pertokoan, dari supermarket, ya kan? Dulu di kabupaten, mana pernah kita menemukan warung aja sudah paling besar. Bener nggak? Zaman dulu kampung, warung aja sudah paling besar. Sekarang di Indomaret, setiap langkah ada Indomaret. Setiap langkah ada Alfamart, betul? Nah, ditambah lagi sekarang ada 7-Eleven, misalnya kan? Atau kita masuk lagi ke mall, ada Watson, apa tuh? Lawson, ya kan? Dulu apa ada seperti itu? Nggak ada dulu. Dulu kita hanya tahu pakai sampo Sunsilk juga paling keren, betul? Sekarang kamu pakai sampo apa? Ya, pakai samponya apa?
Oh masih bagus, berarti untuk Indonesia. Jadi Sunsilk itu paling bagus zaman dulu. Tapi kan sekarang ada yang mau pakai Dove lah. Ya, yang lebih modern-modern lah ya. Ibu juga nggak mengikuti perkembangan zaman. Hal-hal seperti itu yang mana cocok buat ibu, ibu pakai. Seperti itu. Jadi kenapa harus ada hukum perdagangan internasional di negara kita? Kalau kita mau maju, kita harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Sehingga apa? Uang Indonesia tidak lari keluar. Misalnya gini, saya pengen beli ke Singapura dah. Singapura tuh terkenal apa sih? Misalnya ada makanan ciki-ciki itu loh dari Singapura. Irfin. Pernah kan? Irfin itu produk Singapura. Ya. Irfin itu kayak kita, ciki. Ya kan? Ciki kita itu di supermarket, di Indomaret paling harganya cuma 8.000, 9.000, ya kan? Irfin paling kecil 150.000. Sudah bos mahal, jauh, tapi kenapa dikejar sama orang Indonesia? Paham kan? Kenapa dikejar sama orang Indonesia? Itu tadi karena kita pengen berkembang. Ya, kita merasa dianggap, kita merasa berkembang, atau kita merasa dianggap modern ketika kita menggunakan barang-barang bener nggak? Bener, sama dengan kita. Zaman bapak orang tua kalian emang dulu pakai HP? Enggak, tapi karena kalian ingin berkembang, kalian ingin pengakuan supaya dianggap modern, makanya kita pakai Sebenarnya handphone ini kebutuhan atau keinginan? Pintar, keinginan. Handphone bukan kebutuhan. Ya, handphone itu keinginan, tidak kebutuhan. Seperti itu. Jadi pentingnya berdagang internasional, kita memang harus berkembang. Negara kita harus berkembang. Maka dari itu dulu kalau nggak salah kita pom bensin juga ada merek Total, ya kan? Ya kan? Dulu kenapa sih Bu nggak cukup bensin dengan solar? Kok sekarang malah ada bahasa Pertamax lah, Dex lah, ngerti nggak? Iya betul? Nah itu kan malah bikin kita pusing Bu, gitu. Tapi karena negara kita harus berkembang, ya kita juga menjual produk-produk itu supaya apa? Uang rupiah juga tidak keluar dengan keinginan-keinginan seseorang yang mungkin mampu dan punya duit, dia pergi ke luar negeri. Sebagian warga Indonesia yang merasa mampu, dia akan pergi ke luar negeri untuk membeli produk yang dia inginkan. Nah, tetapi itu artinya uang rupiah akan terbuang menjadi uang dolar. Dia rubah uang rupiah menjadi dolar. Dia buang uang rupiah itu ke luar negeri. Yang kaya negara mana? Negara yang dia tuju. Maka itu kalau kita masuk ke Indonesia membawa barang dari luar negeri, selalu dikenakan pajak bea cukai. Itu sebagai pemasukan negara supaya negara kita tidak bangkrut, uang rupiahnya tidak habis menjadi uang dolar atau mata uang asing. Seperti itu. Lanjut Mas. Oke, menafsirkan kontrak berdasarkan arti kata, frase dan kalimat menurut kaidah bahasa secara literal. Ya, menemukan makna yang paling alamiah dari kata-kata yang digunakan. Pendekatan fokus pada tata bahasa, struktur, kalimat dan definisi istilah dalam kontrak. Itu tadi yang Bu ceritakan. Ya, ketika kita berkontrak sama negara A, kita harus berbahasa dengan negara yang disepakati. Oh, negara ini kita memakai bahasa Inggris, berarti kita pakai bahasa Inggris. Ketika kita dengan Cina, dia berharap dengan bahasa Cina, ya kita mengikuti bahasa Cina. Begitulah selanjutnya. Juga menafsirkan kontrak dengan mempertimbangkan kontrak secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan setiap ketentuan dipahami dalam konteks keseluruhan. Selain itu juga dia adalah pendekatan. Misalnya pembayaran ditafsirkan dengan klausul when prestasi ataupun force major. Ya, menafsirkan kontrak berdasarkan tujuan dan maksud ekonomi atau komersil yang ingin dicapai oleh para pihak. Menemukan makna yang sejalan dengan tujuan kontrak. Ya, untuk melindungi investasi dan pasar, bukan membatasi secara berlebihan. Karena apa? Ketika kita banjir produk luar, ya kan? Itu bagus nggak untuk negara kita?
bahkan tidak bagus. Kalau kita banyak-banyak nih produk luar kita masukkan, akhirnya produk kita tidak bagus, tidak terangkat nilainya. Sama dengan sekolah. Ketika sekolah kalian selalu dibelajarin bahasa Inggris, bahasa asing. Emang kalian mau pergi ke luar negeri? Sehingga kamu lupa bahwa kamu adalah bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan bangsa kita. Ibu bangga, kalau saya keluar negeri, saya nggak ngerti bahasa, no. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tahu bahasa saya. Kamu cari orang yang bisa bahasa Indonesia, atau kamu cari translate. Saya akan bicara bahasa Indonesia. Kenapa? Saya udah berapa negara saya datengin, hampir semua negara saya datang. Tapi saya paling salut dengan Jepang. Dia tetap bertahan dengan negara ibu, negara bahasanya sendiri. Kecuali kita ini mau kerja ke Eropa, kamu baru pinter harus bahasa Inggris pinter ya nggak apa-apa, gitu loh. Tapi kenapa ibu setiap di sini kita kalah dengan bahasa asing misalnya kan? Yang dipilih-pilih itu pasti orang-orang yang pintar bahasa asing. Ya tergantung kita ke perusahaan mana. Kalau kamu bekerja di perusahaan asing ya pasti dibutuhkan bahasa asing. Ketika kamu bekerja di suatu pabrik dan si pemegang saham ini adalah orang luar, investornya ini dari negara lain, nah dia juga akan mempunyai standar tersendiri internasional. Pabrik-pabrik di Indonesia kebanyakan semua itu investor dari luar, gitu loh. Nah, ketika mereka cabut satu saham di sini, Indonesia akan goyang. Karena apa? Banyak penganggur. Bayangin satu pabrik ada berapa ribu buruh. Benar? Berapa buruh dalam satu pabrik? Ketika investor merasa tidak nyaman di Indonesia, tidak aman di Indonesia, tidak benar kontraknya di Indonesia, dan tidak menguntungkan buat negara, dia akan cabut investasinya, dia akan tanam saham itu di negara lain. Akhirnya tutup nih. Nike misalnya, cabut nih. Produksi Nike cabut. Ya kan? Tutup. Berapa ribu buruh yang kerja di pabrik Nike. Berapa puluh ribu akan pengangguran di Indonesia. Ketika pengangguran di Indonesia meningkat, tingkat kriminal akan semakin tinggi. Tingkat kejahatan akan semakin tinggi. Dampaknya menguntungkan apa merugikan buat negara? Merugikan. Sama dengan kita demo di depan DPR MPR, ya kan? Ini mahasiswa nih hati-hati, jangan gampang tipis kuping. Jangan gampang terprovokasi. Boleh kita berdemo. Demolah dengan damai. Jangan merusak fasilitas negara. Ketika merusak tembok DPR MPR, berapa triliun bikin tembok itu? Berapa ratus juta, miliar kita bikin, negara bikin. Uang siapa? Uang kita. Uang kita dari mana? Setiap dapat uang kita kena pajak. Setiap makan di restoran pun kita harus bayar pajak. Dari uang pajak. Dari orang tua kita bayar rumah. Setiap tahun kita bayar IMB rumah. Itu ada pajak negara. Dari uang-uang kita juga. Jadi kalau mau demo silakan demo. Tapi tidak merusak fasilitas negara. Begitu kamu merusak fasilitas negara, begitu negara kita semakin miskin. Gimana mau ngebangunnya lagi? Pakai uang negara yang mana yang mau kita simpan? Sementara uang ini harus dibayar untuk bayar hutang. Siapa yang pernah membaca ketika pemerintah mendapatkan uang korupsi sekian triliun oleh presiden dibayarkan untuk membayar hutang karena tahu rupiah sedang melemah. Yang dia selamatkan nomor satu adalah hutang negara dulu. Jadi ketika mendapat uang korupsi langsung untuk dibayarkan hutang negara. Supaya hutang negara tidak semakin membesar. Kalau hutang negara membesar, kitanya yang akan terseok-seok. Kenapa? Di mana-mana kena pajak. Di mana-mana harga jadi meningkat. Harga mahal, kena pajak. Sedikit-sedikit kena pajak. Sedikit-sedikit dipajakin. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk menyelamatkan suatu negara. Jadi bijak-bijaklah kita sebagai penerus bangsa, ya. Kalian-kalian adalah penerus bangsa.
suatu saat kita nggak pernah tahu di antara kalian ini nanti ada yang menjadi pengusaha terbesar di Indonesia, bahkan mungkin orang terkaya di Indonesia, termasuk salah satu ataupun 100 orang terkaya di dunia adalah salah satu dari sini, kita tidak pernah tahu. Tapi kalian harus tahu bahwa negara kita harus menuju menjadi negara berkembang. Kalian juga tidak boleh tipis kuping, tidak boleh gampang terprovokasi. Kalian harus punya jiwa NKRI, jiwa cinta tanah air, seperti itu ya. Karena kalian adalah bibit bangsa yang memang harus dididik untuk menjadi penerus bangsa. Bagus tidak bagusnya suatu bangsa atau negara ada di tangan kalian ya. Ibu hanya bisa memberikan gambaran seperti ini karena kami adalah produk lama. Saya produk tua ya. Saya sampai S3 pun selalu mengingatkan mahasiswa saya untuk menjadi orang yang pertama beradab dulu. Ketika kamu tidak beradab, bagaimana kamu menjadi seorang pemimpin nantinya? Ketika kamu menjadi seorang pemimpin nantinya, kamu nggak punya adab, attitude, nggak punya akhlak, sehingga kamu tidak bisa menentukan mana untuk rakyat banyak, mana untuk kepentingan pribadi, sehingga kamu bisa menyalahgunakan atau menyelewengkan jabatan hanya untuk kepentingan pribadi. Iya, itu tadi, ya. Jadi besar harapan universitas ini inginnya kalian itu nanti menjadi penerus bangsa yang memang bisa atau pantas diacungin jempol karena kalian tidak gampang terprovokasi ya, kalian punya prinsip, kalian cinta tanah air ya, kalian tidak gampang untuk bisik-bisikin oleh kiri kanan kalian untuk menguntungkan hanya keuntungan pribadi. Oke, lanjut Mas. Fokus utamanya adalah harmonisasi hukum perdagangan internasional dan penyediaan kerangka hukum modern. Yang memberikan manfaat adalah kepastian hukum yang konsisten, mengurangi resiko ketidakpastian dan konflik hukum. Ya, banyak diadopsi sebagai referensi legalisasi nasional dan kontrak internasional. Ya, International Institute for the Unification of Private itu adalah organisasi antar pemerintah yang mengembangkan prinsip-prinsip hukum, material, dan instrumen internasional untuk mendorong unifikasi hukum swasta di bidang kontrak. Dia fokus utamanya adalah unifikasi prinsip hukum kontrak dan hak kekayaan dalam hukum swasta yang bermanfaat untuk netral dan seimbang antara sistem hukum law dan civil law yang dapat digunakan sebagai hukum perdagangan internasional yang fleksibel untuk disesuaikan dalam kontrak. Jadi banyak ini kamu bisa membaca ya, ICC menyediakan berbagai model kontrak standar dan untuk transaksi internasional di berbagai sektor industri. Dia menyediakan model kontrak standar yang praktis, komprehensif dan dapat disesuaikan. Manfaatnya adalah menghemat waktu, menghemat biaya, dan penyusunan kontrak, di mana itu dapat mencerminkan praktek terbaik internasional dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak. Contohnya penerapan dalam model kontrak untuk distribusi, agensi, lisensi, ya, manufaktur, proyek, EPC, dan lain sebagainya. Baik, dalam penyusunan kontrak juga kumpulan aturan standar internasionalnya itu juga mengatur pembagian tanggung jawab, di mana ada biaya dan resiko antar penjual dan pembeli dalam pengiriman barang. Itu tadi disebutnya perdagangan internasional. Oke, fokus utamanya di sini adalah standarisasi istilah pengiriman barang secara internasional, di mana manfaatnya itu mengurangi resiko sengketa mengenai pengiriman dapat dipahami secara global dan digunakan luas, memberikan kepastian atas hak, kewajiban, biaya, dan resiko. Kita tidak pernah tahu ketika di dalam pengiriman barang-barang transportasi itu bisa mulai darat, udara, maupun laut. Ya, darat, Bu, adakah Bu internasional melalui darat? Ada nggak? Apa?
Ada nggak perdagangan internasional yang menggunakan jalur darat? Kira-kira ada nggak? Ada? Ada apa enggak? Nggak ada? Ada. Ada. Coba kita ada perbatasan dengan Malaysia, ya. Dari mana Bu bisa? Dari Kalimantan Barat bisa. Dari Sumatera bisa. Ya. Jadi Malaysia itu ada sebelah sininya Kuching, sebelah sininya Penang, Malaka, ya. Itu perbatasan-perbatasan yang harus dijaga ketat karena banyak black market. Itu tadi banyak dagangan-dagangan selundupan yang merugikan negara, menguntungkan satu pihak karena dia melewati alur yang gelap. Black market itu tadi di perbatasan-perbatasan ini, ketika dia membawa barang-barang produk luar, dia cukup membayar orang Indonesia untuk meloloskan pembawa barang-barang dan dia menjual dengan harga tinggi. Negara dirugikan. Yang beruntung cuma satu pihak. Jadi kita harus menguatkan adalah pos-pos ataupun perbatasan-perbatasan. Kalau udara berarti bandar udara itu tadi melalui bea cukai, ya. Bea cukai sekarang kita udah canggih. Setiap kita dari luar negeri dia punya X-ray. X-ray itu bisa tembus ke dalam koper, bisa tahu apa isi koper. Jadi ketika kita diperiksa di bandara kita nggak boleh marah, gitu loh. Bapak ini kenapa sih nyetop-nyetopin saya? Emangnya saya residivis? Emangnya saya pengancam negara? Teroris gitu kan? Gak boleh karena negara mengamankan negara asal benar ya. Maksudnya gini, Departemen Bea Cukai juga harus bekerja dengan baik dan profesional. Kenapa dia mengikuti prosedur itu, SOP itu supaya tidak ada kecolongan barang yang harusnya ada bea cukai, keuntungan buat negara, tapi kamu tidak melakukan itu, gitu. Jadi kalau kita biasa pergi ke luar negeri, soalnya ibu pernah juga, gitu kan? Membeli barang sampai di bandara, ibu kira aman-aman saja, ternyata begitu dia bea cukai, ternyata dia punya tanda sendiri. Itu koper sudah dicoret sama mereka. Bahwa koper dicoret itu begitu kita lewati bea cukai, kita pasti ditangkap, dimasukin ke suatu ruangan, kopernya harus diperiksa. Kalau kita membeli barang luar negeri melebihi aturan undang-undang negara yang sudah diatur, kita wajib membayar pajak. Jadi seperti itu. Sama dengan kita nih nenteng nih dari luar negeri. Saya mau beli tas barang buatan Singapura nih. Misalnya mereknya Etin Ekner lah atau apa. Kita bawa nih paper bagnya Etin Ekner nih terang-terangan nih di bandara. Pasti di-stop sama bea cukai. Pasti di-stop. Karena apa? Kita belinya pakai uang negara asing. Harusnya kalau kita beli di negara Indonesia, kita sudah bayar pajak. Negara udah bayar pajak untuk produk itu. Paham ya maksud ibu ya? Jadi gini, ketika satu handphone itu merek dagang luar negeri, Amerika misalnya, terus Indonesia beli nih untuk dijual di Indonesia, dia udah bayar pajak, ya kan? Siapa bilang harga bisa mahal, bisa murah? Salah, gitu loh. Komponennya ada yang dikurangi. Jadi Bu, barang luar negeri sama barang Indonesia. Barang luar negeri misalnya HP Samsung saya beli di luar negeri 11 juta. Di Indonesia 10 juta. Aduh beda 10 juta. Gitu kan? Kamu kira 10 juta itu dengan barang yang sama? Beda. Jangan dikira sama. Gitu. Sama dengan parfum. Saya mau beli parfum merek Gatsby. Misalnya itu buatnya Singapura. Ya kan? Terus kamu beli Gatsby juga bikinan di Indonesia. Bedanya tipis Bu. Kita pergi ke Singapura belinya 1 juta, di Indonesia cuma 900. Tapi salah, isinya kualitasnya tidak sama. Karena mereka punya perjanjian produk yang akan dikirim ke Asia dengan nilai ini, pajak ini, segala macam ini, artinya kualitasnya harus dikurangi sehingga nanti masuk di pasarnya Asia. Gitu loh. Kalau dia tetap dengan kualitas yang prima, dia jual ke Indonesia, pasti perputarannya lambat. Akhirnya dengan brand yang sama, tapi kualitas dikurangi. Paham ya maksud ibu? Paham nggak?
Jadi satu parfum pun produk luar negeri internasional kita beli di Indonesia. Terus kamu mengatakan ini harganya tidak jauh Bu, lebih murah di Indonesia. Itu kalau kamu baca produk, kamu tidak melihat isi dari produk tersebut. Makanya kamu harus pintar-pintar jeli. Di situ saya bilang juga, ketika kamu mau bekerja, kamu harus lihat dari perjanjian kontrak. Jangan kamu kira, aku mau kerja di sini, gajinya tinggi. Nggak ada pengusaha mau nerima kita gaji tinggi dengan kerjanya santai. Nggak ada. Dia pasti pertanggungjawaban kamu harus kerja lebih keras. Semakin tinggi upah yang kamu dapat, semakin besar tenaga yang harus kamu keluarkan. Ingat, pengusaha zaman sekarang itu tidak akan mau menerima pegawai baru yang harus diajari. Dia mau menerima pegawai yang sudah matang, yang sudah pintar. Jadi jangan menunggu kamu untuk pintar dulu baru kamu mulai bekerja. Bekerjalah dulu apa adanya. Karena setiap jatuh kamu harus bangun. Jatuh bangun. Kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Sehingga begitu kamu lulus kuliah, kamu juga udah matang untuk bekerja. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Tanya apa aja deh, boleh, silakan. Coba. Ibu izin bertanya, apa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Oke, jadi ada teman kamu yang bertanya, apa bedanya Bu perdagangan dalam negeri juga perdagangan Oke, siapa yang bisa baca jawab kira-kira? Tadi Ibu udah bilang, tadi kan saya sudah sempat ngomong, Bu kenapa sih kita harus ngambil barang produk dari luar? Kenapa sih kita nggak beli produk kita sendiri? Ya kan? Nah, perbedaannya adalah ketika kita membeli produk dalam luar negeri, ya, devisa kita semakin meningkat. Keuntungan atau daya beli orang Indonesia terhadap produk luar sangat tinggi. Ya tadi Ibu bilang, siapa yang gak senang pergi ke Miniso? Barangnya lucu-lucu, murah-murah, padahal produknya produk Cina, ya kan? Siapa yang gak suka pergi ke Tanah Abang atau ke pasar? Tasnya kan jiplak semua, palsu semua, mencontoh produk dalam luar negeri kan? Ya, jadi kalau kita mempunyai perdagangan internasional, devisa kita pasti meningkat. Negara kita mudah-mudahan malah tambah maju. Tapi dampak jeleknya itu tadi, orang-orang kita akan menjadi konsumtif, ya. Nah, sementara perdagangan dalam negeri itu sebenarnya bagus. Makanya sekarang kan lagi kuat-kuatnya gencar-gencarnya betul nggak? Pernah dengar UMKM? Pernah nggak? UMKM itu ada produk sendiri produk dalam negeri, ya. Jadi ada plus minusnya. Dampaknya itu kalau kita membeli produk dalam luar negeri, dipastikan devisa kita daya beli orang Indonesia itu lebih besar untuk membeli produk luar. Ada pertanyaan lagi? Puas atau cukup? Atau kira-kira kamu masih penasaran dengan jawaban Ibu? Cukup. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, silakan coba. Ibu, apa dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional dan perdagangan domestik di suatu negara? Oke. Positif dan negatifnya ya. Oke. Kalau tadi positifnya, kalau perdagangan internasional itu kita bisa berkembang. Kita mendapat produk yang baru, produk dalam luar negeri, devisa kita bisa meningkat, ya. Kita juga bisa berkembang karena mencontoh ada contoh yang lebih maju, ngerti nggak? Nah, dampak positif dan negatif ya. Oke, negatifnya ya nanti produk kita tidak laku, gitu loh. Jadi produk kita dalam negeri itu sekarang tidak banyak peminat. Orang lebih gengsi beli orang gengsi beli dalam negeri, orang lebih gengsi beli produk luar negeri. Paham ya? Nah, tadi Ibu sudah bilang, kamu lebih seneng nggak beli sesuatu yang ke barat-baratan? Seneng kan? Nah itu tadi, itu menguntungkan negara kita ketika kamu punya kesenangan daya beli. Tapi jeleknya apa? Gitu kan? Jeleknya ya akhirnya produk dalam negeri akan kurang peminat, tidak ada yang juga mau melirik, tidak mau membeli, ya kan? Nah, jadi kita kalah saing.
kita akan kalah saing. Tapi tidak, pemerintah kita tidak mau bingung, nggak mau bodoh. Pemerintah kita pintar. Digalak-galakannya UMKM untuk cinta dalam negeri. Jadi ada plus minusnya, keuntungan. Kenapa sih Bu harus pakai produk dari luar negeri? Karena kita akan bisa menjadi negara berkembang, negara yang maju. Dilihat lagi pasarnya. Oh, orang Indonesia ini kayaknya lebih seneng nih beli-beli produk-produk luar negeri. Daya belinya meningkat. Jadi akhirnya dibanyakin nih produk-produk luar negeri. Tapi akhirnya nggak ada yang mau pakai produk dalam negeri, betul nggak? Ya, kan akhirnya kamu juga sadar kan, kalau kamu beli sesuatu barang, begitu dengar, oh ini buatan luar negeri, pasti kita seneng belinya, ya kan? Nah itu tadi, tapi pinternya pemerintah kita untuk menyeimbangkan itu, kita tetap bikin produk UMKM. Sekarang di mana-mana pemerintah selalu membuka bazar, tapi khusus produk ya. Itu tadi tuh yang dari Tasik jauh-jauh tuh dikeluarkan, bikinkan, kasih tempat, pamerkan. Yang dulunya anyaman tas, anyaman bambu, nggak ada yang noleh. Ketika pemerintah bikin bazar pameran produk UMKM, tas itu bambu bisa 3 juta sekarang. Padahal emang kita mau nih pakai produk dalam negeri. Mau nggak anak-anak zaman sekarang bawa tas bambu, tas stiker? Ah ibu nggak bawa sih, ibu punya tas stiker kan? Tapi karena kita kreasi, orang Tasik, orang Jawa, dia kreasi, tas tikar itu bisa dikasih payet-payet, nanti nggak? Dikasih pita, dilem renda, yang harganya kita beli cuma 3.000, masukkan di bazar menjadi 3 juta. Uangnya nggak keluar. Jadi itu adalah balance-nya negara, sehingga supaya tidak tertinggal produk dalam negeri, ya kan? Pemerintah juga sering mengadakan bazar UMKM. Ayo baca coba. Banyak loh sekarang bazar-bazar UMKM tidak boleh menjual produk luar negeri. Khusus produk dalam negeri yang di aplikasi. Dibikin kreasi lah. Kok kan pernah ke Bali? Pernah ke Bali nggak? Di Bali sendal jepit dikasih bunga jadi bagus nggak? Iya, pernah lihat kan? Nah itu kreasi atau keterampilan. Itu tadi skill seseorang itu ada keterampilan. Sampai sini cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu kita cukupi pertemuan kita hari ini. Andai kata masih ada pertanyaan ataupun kalian masih belum puas, kalian bisa nanti WA ibu ataupun nanti kita ketemu lagi di minggu berikutnya ya. Nanti dalam mata pelajaran yang sama. Oke, ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.